nomornya. Halo, selamat malam pemirsa. Senang berjumpa kembali dengan Anda. Dalam 30 menit ke depan, kami akan menyajikan liputan hangat untuk memulai waktu istirahat Anda. Bersama saya, Ismail Surya, inilah The Headlines. Sama seperti penggunaan teknologi yang telah berkembang pesat dewasa ini, demikian juga dengan kemampuan untuk melakukan bullying. Bullying atau yang disebut dengan istilah perundungan yang dulu hanya terbatas di sekolah atau di lingkungan sekitar, kini dapat juga terjadi di dunia maya. Bullying melalui dunia maya inilah yang disebut sebagai cyberbullying. Untuk mengetahui konteksnya, maka kita perlu membahas akar masalahnya sebagai berikut ini. Internet merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, terutama di zaman teknologi ini. Dengan adanya internet, semua orang dapat memperoleh berbagai kemudahan dalam mengakses segala informasi. Selain informasi, pengguna internet juga dapat dengan mudah mengakses berbagai macam sumber hiburan. Salah satu sumber hiburan dan komunikasi yang populer adalah sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Sosial media dan internet ini sangat mudah diakses oleh siapapun, terutama oleh para remaja. Tentu saja, para remaja dalam menggunakan media ini kebanyakan tanpa pengawasan dari pihak orang tua mereka. Hal berikut inilah yang dapat menjadi faktor penyebab dari cyberbullying. Bullying, menurut artikel yang kami dapat dari Kemen PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Cyberbullying masuk sebagai salah satu kategori di dalam bullying. Cyberbullying sendiri itu adalah tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Kalau lucu atau candaan tidak ada maksud untuk menyakiti perasaan orang lain atau perasaan kelompok, karena tujuannya hanya untuk kesenangan, untuk seni seperti itu. Tapi kalau bullying memang tujuannya itu untuk menyakiti. Memang tujuan pelakunya adalah untuk menyakiti perasaan orang lain atau suatu kelompok, untuk mencari masalah lah. Seperti yang dilansir oleh halodoc.com, penelitian menunjukkan bahwa hampir 15% dari peserta pernah menjadi target cyberbullying. Dewasa muda usia 18-25 tahun mengalami tingkat cyberbullying tertinggi, tetapi cyberbullying seumur hidup dilaporkan oleh kelompok usia yang lebih tua, termasuk mereka yang berusia 26-35 tahun sebesar 24% dan 46-55 tahun sebesar 13%, hingga kelompok usia di atas 66 tahun sebesar 6,5%. Sementara itu, dilansir dari statistik Digital Civility Index atau Indeks Keberadaban Digital yang dikeluarkan oleh Microsoft dan dikutip oleh Profesi UNM, Indonesia menempati peringkat 29 dari 32 negara dalam tingkat kesopanan dalam berinternet. Hal ini menunjukkan perilaku masyarakat Indonesia yang masih terbilang tidak sopan ketika menggunakan internet. Pengalaman warganet pun beragam untuk tindak cyberbullying ini. Dari 503 masyarakat Indonesia yang mengikuti survei Microsoft ini, 27% mengalami hate speech, 43% mendapatkan hoax dan penipuan, serta 13% merasakan tindakan diskriminasi yang dalam kasusnya 48% berasal dari orang asing. Hanya dalam kurun waktu 1 minggu, 24% responden mengalami perilaku tidak sopan atau yang bisa kita katakan sebagai cyberbullying. Tentu saja, cyberbullying ini tak mengenal korban. Pelaku dapat menyerang siapa saja dan tak kenal gender atau usia. Namun, menurut statistik yang dikeluarkan Microsoft tadi, diperoleh angka sebesar 54% dan 47% untuk generasi milenial dan Z yang merepresentasikan kalangan muda Indonesia. Target bullying itu tidak ada target usia, jadi bisa dari tua mau muda, dari anak kecil sampai orang tua pun bisa menjadi korban dan bisa menjadi pelakunya siapapun itu.
Karena kalau udah tua kadang-kadang udah malas, tapi bisa, cuma lebih jarang lah ya. Tapi untuk target sasarannya biasanya itu usia remaja biasanya. Remaja dan dewasa muda biasanya. Flaming atau berkata kasar ketika sedang bermain game, melakukan pelecehan di salah satu atau seluruh jejaring sosial, penuduhan atau tindakan fitnah pencemaran nama baik, mengirim pesan atau sesuatu berdasarkan atas nama orang lain, menyebarkan rahasia, melakukan pengucilan, dan penguntitan di sosial media itu termasuk ke dalam kategori cyberbullying. Secara nggak sadar pernah. Waktu itu gue nggak sengaja kayak ngasih hate comment gitu di artis, tapi kayak di sosial medianya, bukan personal account-nya dia gitu. Kayaknya sih enggak ya, soalnya saya mah main aman-aman aja, nggak mau yang aneh-aneh lah. Main sosial media biasa aja, ngeliat postingan segala macam gitu aja sih.